Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Pertama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sidang jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, kalau biasanya kita tilawah dulu ya, tapi karena waktunya antara maghrib dengan isya pendek, kita cukupkan saja, tapi kita rasanya kurang enak juga karena sudah terbiasa dengan tilawah. Kita langsung materi, kita baca Al-Fatihah saja ya. Ini bukan merupakan suatu persyaratan pengajian, ya. Tapi semoga dengan dibacakan Al-Fatihah ini majelis kita disebut sebagai majelis bukan hanya sekedar majelis taklim, tetapi juga adalah majelis zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau pertemuan yang lalu kita bahas tentang tanda-tanda orang mukmin itu meninggal seperti apa ya. Kemudian juga kita bahas bagaimana dicabutnya nyawa seorang mukmin dan seorang kafir ya. Pengertiannya berbeda. Ada orang mukmin yang dicabut nyawanya itu susah. Tapi juga ada orang kafir yang dicabut nyawanya gampang ya. Apa rahasia di balik itu? Itu sudah kita bahas bulan yang lalu ya. Kemudian kita lanjutkan kajian kita masih tentang beratnya sakratul maut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah menghadapi sebuah bejana untuk minum yang terbuat dari kulit. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air lalu mengusapkannya ke wajahnya seraya bersabda, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu didahului dengan tekanan-tekanan sakratul maut." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya seraya bersabda, "Bertemu Allah yang maha tinggi," sampai beliau wafat dan tangannya pun jatuh terkulai. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini ada tambahannya. Ya. Kemudian Aisyah berkata, "Aku tidak iri pada seseorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah." Hadis riwayat Tirmizi. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini digambarkan bahkan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu sakratul mautnya luar biasa beratnya. Kita banyak bertemu dengan hadis-hadis pada saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Rasulullah berteriak. Ia menyapa Jibril, "Ya Jibril,
kalau seperti inilah rasanya sakratul maut, maka bebankanlah semua sakit itu kepada aku, jangan kepada hambaku. Sedemikian cintanya kepada Rasulullah, kepada umatnya. Rasulullah dengan seperti itu menyatakan bahwa sakratul itu memang sakit. Nah, dengan hadis ini terlihat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa aku tidak pernah iri seorang yang mengalami kematian dengan mudah setelah aku melihat dahsyatnya kematian Rasulullah. Artinya apa? Artinya adalah bahkan seorang Rasulullah sendiri yang mulia pun meninggalnya mengalami kesakitan yang sangat dahsyat. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik kematian itu. Di balik dahsyatnya sakratul maut. Aisyah mengatakan, nggak pernah iri, bukan berarti orang yang sakratul mautnya itu ringan, itu akan langsung masuk surga, enggak. Ini makna dari kalimat Aisyah ini. Aku tidak pernah iri melihat orang yang meninggalnya dengan mudah setelah aku melihat Rasulullah meninggalnya seperti ini. Nah, ini artinya adalah bahwa ada rahasia tersembunyi di balik orang yang meninggalnya dengan ringan dan orang yang meninggalnya dengan berat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya muncul adalah, mengapa para nabi pun mengalami dahsyatnya kematian dan tekanan sakratul maut ini? Padahal para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Mengapa mereka juga dibebani dengan sakratul maut yang dahsyat, ya? Para ulama menjelaskan bahwa makna dari dialaminya sakit atau tekanan yang berat kepada para nabi ini, pertama adalah supaya mereka tahu betapa sakitnya kematian itu yang sangat bersifat rahasia. Jadi bukan mentang-mentang nabi kemudian sakratul mautnya ringan, enggak. Supaya nabi itu tahu, umatnya melihat nabi, mengerti bahwa nabi sendiri pun sakratul mautnya berat. Nabi sendiri mengalami sakratul yang berat. Kemudian yang kedua adalah untuk menyempurnakan keutamaan seorang nabi dan seorang rasul di mata Rasulullah. Bulan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa sakratul maut, sakitnya seseorang, itu merupakan kafarat dari dosa-dosanya. Dengan mengalami sakratul maut yang berat, maka orang itu kalau dia beriman, ya, kalau dia beriman, sakratul maut yang berat itu adalah sebagai pencuci dosa-dosanya, meringankan dosa-dosanya, meringankan hisabnya nanti. Tapi bagi seorang kafir, ringannya sakratul maut itu bukan berarti kemudahan, tetapi adalah balasan dari Allah atas semua perbuatan baiknya diselunasi oleh Allah di dunia. Sehingga dengan perbuatan baik, perbuatan baik dilakukan oleh seseorang yang bukan beragama Islam atau bukan orang beriman. Tentu saja perbuatan baiknya itu tidak diterima nanti di hisab, ya. Ini keyakinan kita, ya. Tidak diterima di hisab sehingga dibalas oleh Allah itu di dunia. Sakratul mautnya dimudahkan. Ini adalah balasan bagi orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, balasan atas perbuatan baiknya selama di dunia.
Kita kan tahu bahwa tidak semua orang yang tidak beriman itu jahat. Mereka baik. Khawabulu minan nasnya baik. Banyak yang membantu. Mereka dibantu, mereka membantu tetangga, mereka juga membantu fakir miskin, mereka berbuat kebaikan. Tetapi kebaikan itu akan dibalas oleh Allah selama dia di dunia. Balasan kebaikan itu akan diberikan oleh Allah selama dia di dunia. Kenapa? Karena di akhirat dia tidak bisa dipertimbangkan karena dia tidak beriman. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa paham, kita bisa mengerti. Ada orang yang kafir dalam pengertian kita, ya. Kafir dalam kacamata Allah. Tetapi meninggalnya enteng. Tetapi meninggalnya gampang. Loh kok begitu? Kalau kita tidak paham. Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa orang kafir yang meninggal dengan mudah itu merupakan balasan dari Allah atas semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan selama dia masih hidup. Sehingga dia tidak punya hak lagi nanti untuk meminta kepada Allah atas balasan kebaikan-kebaikannya di dunia. Nah, ini mengapa para nabi pun mengalami sakratul maut yang dahsyat. Itu untuk meningkatkan, menyempurnakan keutamaan dari para nabi tersebut. Sehingga pada saat beliau menghadap kepada Allah, beliau sudah termasuk orang yang mulia. Semua kesalahan-kesalahannya di dunia dihapuskan oleh Allah dengan sakratul maut yang berat. Kemudian kita lihat bagian yang lain, ya. Di dalam hadis riwayat Abu Nuaim dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Inilah dalil yang menyebutkan atau yang menjelaskan bahwa kematian itu merupakan kafarat bagi seorang muslim. Kafarat apa? Kafarat atas beberapa dosa-dosanya. Ya. Kita tahu bahwa seseorang muslim yang sakit selama hidupnya, sakit itu pun merupakan kafarat. Pencuci dosa-dosa kecil. Supaya nanti hisabnya di yaumil akhir tidak terlalu berat. Sehingga dia diberikan kafarat berupa sakit. Kemudian masih belum habis kafaratnya, masih belum habis dosa-dosa kecilnya, kemudian dosa-dosa menengahnya. Itu pun dibayar kafarat dengan sakratul maut. Inilah yang disebut bahwa bagi seorang muslim sakratul maut itu merupakan kafarat bagi dosa-dosanya. Hadis riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, setiap orang muslim yang ditimpa penderitaan berupa sakit dan lainnya, niscaya karena Allah akan menurunkan kejahatan-kejahatannya seperti pohon yang menurunkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, setiap orang muslim yang ditimpa penderitaan berupa sakit dan lainnya, niscaya karena Allah akan menurunkan kejahatan-kejahatannya seperti pohon yang menurunkan daun-daunnya. Kalau hadis yang pertama tadi berkaitan dengan kematian, sakratul maut, yang hadis yang kedua ini berkaitan dengan kafarat yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin dengan rasa sakitnya. Jadi penyakit yang diderita seseorang selama dia hidup, kemudian sakratul maut yang diderita oleh seseorang
selama pada saat dia meninggal, dua-duanya merupakan kafarat untuk meringankan dosanya, sehingga nanti di penghitungan akhir tidak terlalu berat. Karena ada kita udah jelaskan kemarin ya, ada sakit, ada sakaratul maut, kemudian setelah sakaratul maut itu ada alam barzah. Ya. Tiga-tiganya adalah siksaan atau pertanyaan atau pertanggungjawaban sebelum nanti di akhirat. Jadi bagi seorang muslim itu dibersihkan sedikit-sedikit dulu. Sakit dia dibersihkan. Kemudian waktu dia sakratul maut dia dibersihkan. Waktu dia di alam barzah dia dibersihkan. Sehingga pada waktu dia nanti dihisab di yaumil akhir, hisabnya menjadi lebih ringan. Juga kita sudah jelaskan bahwa di alam barzah itu apa-apa siksaannya. Seperti contoh kemarin itu kita bahas adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti contohnya kemarin itu istinja, ya. Istinja itu dihisab di alam barzah. Kenapa istinjanya di alam barzah? Setelah dia disiksa istinjanya, istinja ini kalau dia tidak benar istinjanya, akibatnya apa? Wudunya tidak sah. Ya, bukan sholatnya tidak sah, tapi wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Atau misalnya kekurangan di dalam berwudu, ya, ada anggota wudu yang tidak terbasuh, misalkan, itu dihisapnya di alam barzah, yang dibakar, ada yang tidak penuh dibakar. Supaya apa? Supaya nanti tidak mengganggu hisab sholatnya. Coba bayangkan, gara-gara kita kencing, nempel di badan, istinjanya tidak benar, akibatnya sholat kita nggak sah. Ini sholat tidak sah, ini nggak tanggung-tanggung ini hisabnya. Ini nggak tanggung-tanggung hisabnya. Jadi dipretelin dulu oleh Allah. Dipretelin dulu dengan sakit, dipretelin dulu dengan sakratul maut, dipretelin dulu dengan alam barzah. Kemudian setelah di alam barzah baru dihisab. Sehingga sholatnya bisa dihisab. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan dari dunia sedang aku ingin mengasihinya sebelum aku cukupkan padanya atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Dengan sakit di tubuhnya, musibah yang menimpa keluarga dan anaknya, kesempitan hidup, kesulitan rezeki, sampai hal-hal terkecil lainnya. Apabila masih ada rasa dosa, sisa dosanya, aku akan memberkatinya dengan kematian, sampai akhirnya dia datang kepadaku seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis maksur, ya. Hadis ini memang tingkat derajatnya maksur, ya. Artinya tidak sahih. Tetapi ada ibrah di balik hadis ini, ya. Bukan semua hadis yang tidak sahih tidak bisa digunakan. Hadis yang bukan sahih atau hadis yang tidak sahih itu hanya tidak bisa digunakan sebagai hujah di dalam dalil. Ya. Tetapi untuk mengambil iktibar dari hadis itu boleh. Ya. Boleh. Dia tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Ya. Tapi keterangan-keterangan di dalam hadis itu bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Nah, hadis ini maksur karena apa? Karena ada seorang rawi yang bernama Asdairuni. Ya. Hadis salah seorang rawi yang Asdairuni ini dipermasalahkan oleh beberapa ahli hadis. Ya. Tapi bukan berarti hadis ini tidak ada. Hadis ini ada, tetapi derajat atau tingkat kepercayaan terhadap hadis itu yang lemah karena adanya cacat di dalam rawinya. Ya.
Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah itu kalau cinta kepada seseorang, ya, kalau cinta kepada seorang manusia, kepada orang beriman, dia nggak ingin orang itu meninggalkan dunianya dan menghadap kepadanya nanti, kepada Allah, dalam keadaan kotor. Maka dibersihkan semua apa-apa yang dia lakukan. Dibersihkan semua, baik melalui sakit, baik melalui cobaan, ujian, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ketakutan, dan segala macam. Itu merupakan ujian. Kemudian kalaupun itu nggak mencukupi untuk menghapus dosa-dosanya, maka dia diuji dengan sakratul maut, diuji dengan kematian. Sehingga dengan ujian-ujian itu terbersihkan semua dosa-dosanya dan diharapkan dia menghadap Allah sama seperti halnya pada saat dia dilahirkan ke bumi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis masyhur ini, ya. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis riwayat Abu Daud. Kematian yang mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis Abu Daud. Jadi bagi seseorang kafir, ya, ini kafir ya. Bagi seseorang kafir, kematian itu, sakratul maut itu adalah sesuatu yang menyedihkan bagi seorang kafir. Kenapa menyedihkan? Kalaulah sakratul mautnya itu berat, sangat menyiksa, itu pertanda bahwa dia tidak ada kebaikan selama di dunia yang harus dibalas oleh Allah pada waktu sakratul maut. Kalau dia dimudahkan sakratul mautnya oleh Allah, maka dia kemudahan sakratul mautnya itu adalah untuk membalas kebaikan-kebaikan yang telah dia bikin selama di dunia. Inilah yang disebutkan oleh Abu Daud bahwa kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Ini kematian mendadak. Kematian mendadak kan artinya dia tidak mengalami sakratul maut yang berat, tidak mengalami sakit yang pedih, ya. Kematian mendadak. Kematian mendadak itu bisa terjadi pada orang beriman, bisa terjadi pada orang kafir. Tapi maknanya berbeda, ya. Maknanya berbeda. Bagi orang kafir, maknanya adalah dia dimudahkan matinya. Dia dimudahkan matinya. Kenapa? Karena untuk membalas kebaikan-kebaikan yang pernah dia dibikin selama di dunia. Kematian mendadak itu juga menjadi sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan bagi orang kafir. Adalah kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau dibalas. Kalau tidak ada lagi yang dibalas, maka dia langsung hisabnya nanti di yaumil akhir. Ya. Di mizan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sesungguhnya kematian mendadak adalah kesenangan bagi orang mukmin dan hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Ini dua hadis tentang kematian mendadak. Kematian yang tiba-tiba, kematian yang tidak diiringi oleh sakit yang panjang. Karena ada orang meninggal, tiba-tiba lagi main bola, meninggal, jatuh, mati. Sering kita lihat tuh di TV atau di mana, ya, di YouTube atau di tayangan-tayangan lain. Ada orang lagi senang-senang, pesta-pesta, meninggal. Nah, meninggal mendadak ini berbeda untuk orang Muslim, orang beriman, dan orang kafir. Kematian mendadak adalah kesenangan bagi seorang yang mukmin. Kenapa? Karena itu artinya sudah tidak banyak lagi
dosa yang harus dia bayar selama di dunia. Dosa-dosa kecilnya sudah dihapuskan. Inilah yang dimaksud dengan bagi seorang mukmin kematian mendadak itu adalah kenikmatan. Tapi bagi seorang kafir kematian mendadak itu adalah merupakan kesengsaraan, ya, sengsaraan bagi orang kafir. Sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena dia sudah tidak diberikan imbalan lagi selama perbuatan baiknya di dunia. Dia langsung masuk ke dalam perhitungan nanti di yaumil akhir. Bisa jam berapa? Baik, 58. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tanggung, kita masuk ke bab berikutnya. Kenapa? Marisa Haq. Berkurang satu ini ya. Kurang cantik di dunia, di Indonesia. Saya nggak begitulah ngikutin ya. Meninggalnya bagaimana? Lagi ngapain? Hah? Nah, habis baca Al-Quran. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, bahwa bagi orang yang beriman, kematian mendadak itu merupakan kesenangan. Ya, merupakan kesenangan. Kenapa? Karena kalau dia banyak membuat dosa, maka dosanya itu biasanya diikuti dengan pembalasan di dunia dulu untuk menghapus dia. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa bagi seorang beriman, kematian mendadak itu adalah satu kenikmatan, tapi bagi orang kafir, kematian mendadak itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Wallahu alam bisawab, tapi dari tanda-tanda seperti itu mudah-mudahan dia dalam keadaan baik, ya. Dalam keadaan baik. Kita nggak tahu, ya. Mungkin saja semasa mudanya, ya karena mungkin artis ya, ada banyak hal-hal yang salah yang dibuat, ya. Tetapi bisa saja kesalahan itu sudah dia bayar selama di dunia dengan istighfarnya, dengan pertobatannya, sehingga tidak ada banyak lagi hal yang dipersoalkan pada waktu dia sakratul maut. Tinggal nanti menghisap dosa-dosa besar saja. Yang dosa besar itu tidak bisa dibayar dengan rasa sakit dan sakratul maut. Wallahu alam di alam barzah nanti, kemudian di yaumil akhir. Tapi di dalam Islam disebutkan bahwa kematian mendadak seseorang yang beriman itu adalah kemudahan, kesenangan. Kematian mendadak bagi seorang kafir itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi bukan berarti mendadak tanpa penyakit orang kafir itu bagus. Enggak. Justru sebenarnya mungkin dia lebih baik mendapatkan keringanan karena untuk membalas pahala atau membalas kebaikan-kebaikan yang dibikin selama di dunia. Mudah-mudahan saja Marisa Haq itu dimudahkan di dalam sakratul mautnya dan di dalam hisab di alam barzahnya. Silakan, ada lagi? Ketika orang meninggalkan sebelum dicabut, dia akan dikuburkan kemudian wujudnya malaikat Israel dalam wujud yang sesuai perbuatan kita di dunia. Ya. Apakah hadisnya itu seperti apa? Atau memang atau 1 jam atau 2 jam sebelumnya juga sudah dibukakan. Di dalam 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa tanda-tanda orang yang
meninggal itu, bagi orang yang beriman yang meninggal itu, yang baik itu dia berkeringat kan, berkeringat, kemudian matanya basah, ya. Itu dia pada waktu dia dijelaskan oleh para ulama bahwa pada waktu dia sakratul maut itu dipertontonkan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang ditutup oleh Allah, dalam arti kata ditutup oleh Allah itu dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, sehingga dia merasa terharu. Inilah yang digambarkan dengan dia berkeringat. Ya. Jadi di dalam beberapa hadis memang disebutkan bahwa ada orang atau pada waktu sakratul maut itu dia diperlihatkan, dipertontonkan apa video dia, ya, video dia. Apakah kemudian 1 hari atau 2 hari? Tidak ada penjelasan yang jelas, ya. Tapi buat Allah itu gampang, sangat gampang, ya. Maksud saya ini, Pak, kita berada diambil tarik nafas itu, kita melihat malaikat itu datang melihat wujudnya. Oh, melihat malaikatnya maksudnya. Kalau melihat malaikat, apakah dia diperlihatkan, dibuka hijabnya untuk melihat malaikat? Ada keterangan yang menyebutkan ya. Ada beberapa keterangan yang menyebutkan dia dibuka, dia melihat, tetapi dia sudah tidak bisa bereaksi, dia sudah tidak bisa menceritakan kepada orang bagaimana bentuk malaikat itu. Dia tahu bahwa dia akan dicabut nyawanya. Dia tahu dia akan dicabut nyawanya, tetapi dia tidak bisa memberikan reaksi apa-apa. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita, sudah masuk waktu Isya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, yang benar datang dari Allah, yang salah adalah karena kedaipan saya pribadi. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.